Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlina Azza dari kelompok 8, mahasiswi dari Prodi D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video sebagai salah satu syarat dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah metode survei. Dengan judul penelitian kami adalah Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Klinik UNP. Yang pertama, latar belakang. Universitas Negeri Padang, atau disingkat UNP, adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. UNP berdiri pada tanggal 23 Oktober 1954. Rektor Universitas Negeri Padang sejak 20 Juli 2016 hingga sekarang adalah Profesor Dr. Andus Haji Ganefri, MPD, PhD. Kampus utamanya terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang. Sedangkan lokasi kampus lainnya terletak di Ulu Gadut, Limau Manis, Kota Bukit Tinggi, dan Kabupaten Padang Pariaman. Universitas Negeri Padang memiliki bangunan-bangunan seperti bangunan untuk proses belajar mengajar, perpustakaan, lapangan olahraga, ataupun layanan kesehatan. Layanan kesehatan di UNP dikenal dengan klinik UNP. Klinik UNP adalah layanan kesehatan yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Mahasiswa hanya perlu menyodorkan KTM saja. Untuk itu, maka kami penulis ingin mengetahui mengenai klinik UNP dan mengangkat judul Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Klinik UNP. Selanjutnya itu rumusan masalah, ada dua. Yang pertama, bagaimana karakteristik mahasiswa yang berobat di klinik UNP? Dan yang kedua, bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di klinik UNP? Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik mahasiswa yang berobat di klinik UNP dan mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di klinik UNP. Sebelum kita masuk ke desain kuesioner, saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampelnya terlebih dahulu. Populasinya adalah mahasiswa UNP, sementara sampelnya adalah 30 mahasiswa UNP yang pernah berobat di klinik UNP. Desain kuesionernya, responden yang terhormat. Kami adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi D3 Statistika yang sedang melakukan penelitian mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan klinik UNP. Kami memohon kerjasama dari saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden dari kuesioner ini. Bentuk kuesionernya yaitu yang pertama, ada identitas responden yang terdiri dari nama, NIM, jenis kelamin, umur, serta alamat. Dan bagian 2 ada pertanyaan dengan perintah, berilah tanda checklist pada pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat Anda. Dengan keterangan, TB tidak baik, KB kurang baik, CB cukup baik, B baik, dan SB sangat baik. Terdapat 5 indikator, yaitu reliability, responsiveness, accuracy, empathy, dan tangible. Dengan pertanyaannya adalah, ketepatan waktu buka dan tutup jam pelayanan cepat dan tepat, pelayanan yang ramah, cepat tanggap dokter dalam menangani pasien, memberikan informasi yang jelas dan mudah, pengetahuan dan kemampuan dokter dalam melayani pasien, komunikasi dengan dokter, memberikan perhatian sepenuh hati kepada pasien, dokter mendengarkan keluhan penyakit pasien dan memberikan solusi, kebersihan dan kerapian ruangan, kebersihan dan kerapian penampilan karyawan, ruang tunggu yang nyaman, dan peralatan klinik yang lengkap. Dengan penilaiannya TB, KB, CB, B, dan SB. Selanjutnya analisis data. Untuk mengukur validitas dan uji validitasnya. Untuk mengukur validitas, berupa analisis butir, sedangkan untuk mengukur reliabilitas, kami menggunakan indikator alpha Cronbach. Selanjutnya itu uji validitas dan reliabilitasnya. Langkah-langkah analisisnya adalah masukkan skor setiap pertanyaan ke lembar kerja SPSS. Pilih menu Analyze, pilih submenu Scale, pilih Reliability Analysis. Masukkan skor setiap pertanyaan ke dalam kotak item. Pada model, pilih Alpha. Klik Statistik. Pada bagian Descriptive for, pilih Scale if item delete, dan pada bagian Inter item, pilih Correlation. Kemudian klik Continue dan klik OK. Maka akan muncul output-nya sebagai berikut. Kita lihat, ada nilai Cronbach Alpha based on standardized item, yaitu 0,930, artinya tes secara keseluruhan reliable. Pada tabel ini,
corrected item total correlation-nya untuk menguji validitas, sedangkan Cronbach alpha item delete-nya untuk menguji reliabilitas. Tabel item total statistik menunjukkan hubungan korelasi antar item soal. Pada tabel di atas, nilai scale corrected item total correlation adalah nilai validitasnya, dan nilai Cronbach alpha if item delete untuk nilai reliabilitasnya. Untuk melihat nilai validitas dan reliabilitas ini, kita akan melihat pada R tabel, yaitu DF sama dengan N kurang 2, dan probabilitasnya 0,05. DF-nya 28 diperoleh dari N kita atau jumlah data kita itu 30 kurang 2, hasilnya 28, dan probabilitasnya adalah 0,5, adalah 0,3610. Yang pertama untuk pertanyaan nomor 1, nilai corrected-nya 0,618 besar dari R tabelnya 0,3610, maka pertanyaan nomor 1 tersebut valid. Pada nilai Cronbach alpha-nya, nilainya 0,925 besar dari R tabelnya 0,3610, berarti pertanyaan tersebut reliable. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, dia valid dan dia reliable. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, nilai corrected-nya 0,674 besar dari 0,3610, maka pertanyaan nomor 2 itu valid. Dan pada nilai Cronbach alpha-nya, nilainya 0,923 besar dari 0,3610, berarti pertanyaan tersebut reliable. Untuk pertanyaan nomor 2, terbukti valid dan reliable. Nah, begitu seterusnya hingga ke 13 pertanyaan. Kembali pada tabel reliability statistik, nilai Cronbach alpha-nya 0,928 besar dari 0,3610, berarti tes secara keseluruhan reliable. Nah, selanjutnya, untuk uji statistika, kami menggunakan analisis rank Spearman. Kenapa kami menggunakan ini? Karena rank Spearman digunakan untuk melihat korelasi antar variabelnya. Selain itu, data kami berbentuk data ordinal atau berupa skala atau tingkatan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk ke tujuan analisis korelasi rank Spearman. Yang pertama, melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel, dan melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Yang pertama yaitu kriteria tingkat kekuatan korelasi. Nilai koefisien korelasinya jika 0 sampai 0,25, maka hubungan sangat lemah. Untuk nilai 0,26 sampai 0,5, hubungan cukup. Nilai 0,51 sampai 0,75, hubungan kuat. Dan nilai 0,76 sampai 0,99 hubungan sangat kuat, serta nilai 1 berarti hubungan sempurna. Yang kedua itu kriteria arah korelasi. Arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi ini terletak antara 1 sampai dengan min 1. Yang ketiga itu kriteria signifikansi korelasi. Kekuatan dan arah korelasi akan mempunyai arti jika hubungan antar variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang signifikan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai 0,5 atau 0,01. Jika nilai signifikansinya lebih besar, maka hubungan antar variabel tersebut dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti. Kita masuk ke contoh kasusnya. Dalam contoh ini, kami ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelayanan cepat dan tepat dengan pelayanan yang ramah. Untuk keperluan tersebut, kami menyebar 30 kuesioner kepada mahasiswa UNP. Masalah yang akan diteliti adalah seberapa besar hubungan antara variabel pelayanan cepat dan tepat dengan pelayanan yang ramah, dengan keterangannya yaitu PB tidak baik diberi nilai 1, KB kurang baik diberi nilai 2, CB cukup baik diberi nilai 3, B baik diberi nilai 4, dan SB sangat baik diberi nilai 5. Langkah-langkah analisisnya itu, yang pertama, buka SPSS dan isi pada variabel view-nya, dengan X adalah pelayanan cepat dan tepat, dan Y adalah pelayanan ramah. Yang kedua yaitu, isilah datanya pada data view, data 30 kuesioner tadi. Yang ketiga, klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Lalu masukkan variabel X dan Y-nya tadi. Masukkan pada korelasi koefisiennya, klik pilihan Spearman.
Pada test of signifikannya, klik to tail, dan beri centang pada flag significant correlation. Klik OK. Lalu klik option, pilih exclude case pairwise. Lalu klik continue, dan outputnya sebagai berikut. Yang pertama, angka koefisien korelasinya sebesar 0,655, artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara pelayanan cepat dan tepat adalah kuat, sebesar 0,655. Nah, tanda bintang artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Yang kedua yaitu angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif 0,655, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Yang terakhir yaitu nilai signifikansi atau significance sebesar 0, karena nilai signifikannya 0 kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel pelayanan cepat dan tepat dengan pelayanan yang ramah. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.